Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa, kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Akbarini. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi di daerah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga penyaluran dan juga penyerapan KUR dalam kebutuhan ekspansi kredit terhadap UMKM menjadi perhatian khusus dalam implementasinya. Sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi di daerah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, penyaluran dan penyerapan KUR dalam kebutuhan ekspansi kredit terhadap UMKM menjadi perhatian khusus dalam implementasinya. Ditemui saat kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan tekanan yang dihadapi UMKM harus diwaspadai dengan memberikan afirmasi khususnya KUR. Karena selain sebagai salah satu penopang perekonomian nasional, UMKM turut berperan dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang sangat besar. Dukungan daya dukung KUR kepada ekonomi nasional inilah yang menjadi perhatian kita supaya jangan sampai ketika kita menghadapi tekanan di mana jumlah alokasi kredit KUR ini makin lama mengalami penurunan, kita tidak alert, kita tidak waspada, kita tidak menyadari bahwa ini akan menjadi sebuah tekanan yang memberikan dampak kepada ekonomi nasional. Maka kita mengadakan kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan itu dalam rangka mengetahui lebih jauh bagaimana situasi di Kalimantan Selatan ini terhadap BPD Kalselnya seperti apa dan BPR-nya seperti apa. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Holid berpendapat, tanpa adanya dorongan kredit produktif, daerah akan sangat rentan terhadap penurunan harga komoditas. Saya berharap ya OJK dan juga BPD ini hand in hand berpikir long term goal. Ya, memang tidak langsung bisa dinikmati, tapi backup pengolahan, backup kredit produktif itu butuh keberanian di sana. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, terkait dengan persoalan serius yang dihadapi BPD dan juga BPR di Jawa Tengah, Komisi 11 DPR RI desak OJK perketat pengawasan dan juga memastikan lembaga keuangan daerah melayani kepentingan rakyat. Bank Pembangunan Daerah atau BPD maupun Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Jawa Tengah saat ini menghadapi persoalan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, fraud, kredit fiktif, penyalahgunaan dana, permodalan rapuh, hingga NPL yang tinggi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pengawasan OJK tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menjadi instrumen penegak tata kelola yang memastikan lembaga keuangan daerah bekerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan memang di Jawa Tengah, khususnya BPR ini NPL-nya cukup tinggi, kurang lebih di angka 18%. Padahal nasional NPL-nya diharapkan 5% ke bawah. Nah, kalau NPL-nya 18,19% artinya berpotensi macetnya di antara 18,19%. Pertama, untuk OJK Jawa Tengah harus segera melakukan pengawasan terhadap BPR yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua,
harus menjalankan tata kelola yang baik. Yang ketiga, harus dipastikan bahwa BPR ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan nasabah. Contoh kerjasama antara BPR dengan nasabah dalam hal melakukan kredit fiktif. Hingga April 2025, diketahui penyaluran kredit oleh BPR dan BPRS di Jawa Tengah tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,75% year on year dengan rasio kredit bermasalah secara agregat atau NPL gross sebesar 18%. Angka tersebut sebagai indikator bahwa sejumlah BPR berada dalam kondisi tidak sehat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Penyelesaian administrasi dan juga penguatan kualitas pembangunan menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI dalam rencana pembangunan sekolah rakyat di Karangasem, Bali. Kini DPR RI menegaskan seluruh aspek administrasi dan juga lahan harus tuntas agar proyek dapat berjalan dengan optimal. Penyelesaian administrasi serta penguatan kualitas pembangunan menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat di Karangasem, Bali, sehingga proyek pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko mengungkapkan telah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait dan menegaskan seluruh aspek rencana pembangunan harus diselesaikan lebih dulu, terutama menyangkut administrasi dan kejelasan lahan. Kalau sekarang ini kan SMK 3 ya, ini punya Pemda Bali. Nah, nanti tadi banyak diskusi dengan teman-teman, intinya kita mengharapkan nanti semua dikelirkan dulu lah dengan sebelum pembangunan. Ini kan sebenarnya sudah lelang, dipastikan juga nanti bagaimana supaya ke depan bangunan yang dibangun itu benar-benar baik secara kualitas, bermanfaat untuk untuk siswanya, karena nanti tapi dari lahan tadi sudah oke semuanya, tinggal mungkin administrasi ya, kan Indonesia kan administrasi memang harus agak bulat, tapi secara lahan tadi kan sudah dari Pemda Karangasem sudah oke. Kalau ini memang cuma jadi satu dengan tanahnya dengan punyanya provinsi, dan jalannya ternyata juga langsung kalau bahasa Jawanya mangku jalan lah punya nasional gitu Pak. Bulan 10 2026 semoga sudah bisa digunakan. Ya kita harapan kita nanti sekolah rakyat benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan, bisa menciptakan SDM yang berkualitas. Singgi berkomitmen akan terus mengawal kualitas pembangunan sekolah rakyat di Karangasem agar fasilitas pendidikan benar-benar menjadi jembatan bagi peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan di Bali. Dari Karangasem, Bali, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah gemuruh alam yang mengguncang Sumatera, DPR RI berdiri sebagai penjaga harapan, mengalirkan perhatian, menguatkan koordinasi dan juga menggerakkan setiap langkah penanganan dengan hati yang berpihak pada rakyat. Dan kami akan sajikan informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. 20.000 yang akan diberangkatkan ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Oke. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Nggak masalah. Nah itu yang saya maksud. Seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur, mandatnya untuk medis dan konstruksi itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya.
harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Pemirsa, kembali di TVR 17. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, DPR RI memastikan bantuan tidak hanya turun sebagai kewajiban tetapi sebagai wujud kasih negara kepada rakyatnya. Kini setiap rapat, setiap pengawasan, dan setiap koordinasi DPR arahkan untuk membuka jalan pemulihan agar mereka yang kehilangan rumah, ladang maupun ketenangan kembali menemukan pijakannya. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membawa dampak kerusakan serta duka yang mendalam bagi Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat per tanggal 1 Desember jumlah korban meninggal mencapai 442 jiwa. Sementara sebanyak 402 orang dinyatakan hilang. Tak hanya itu, pemukiman dan lahan milik 1,1 juta orang di Pulau Sumatera terdampak banjir. Akibatnya, lebih dari 100.000 orang harus mengungsi. Melihat tragedi ini, sudah selayaknya semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatera. Pemerintah dan DPR RI seirama dalam menyalurkan bantuan kepada korban di 3 provinsi Sumatera. Bantuan logistik secara simbolis dilepas oleh pimpinan dan anggota DPR RI di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang diterbangkan ke Tapanuli Tengah ini terdiri dari berbagai jenis makanan dan selimut untuk warga terdampak bencana. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah. Saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi. Selain bantuan logistik, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal ingin memastikan adanya skema penanganan jangka panjang, utamanya terkait kerusakan hunian dan kerugian sektor pertanian. Cucun menekankan hal itu usai mendengar aspirasi masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Perlu ada solusi relokasi bagi pemukiman warga serta upaya menjaga mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Nanti pemerintah pusat sudah punya skema-skema ya, termasuk misalkan hunian yang rusak pasti dicarikan itu untuk relokasi. Kemudian juga tadi ada petani yang pusau, kita akan sampaikan juga ke Kementerian Pertanian Pak ya, bahwa skema bagaimana ada proteksi ya mereka supaya jangan kena dampak ini, tidak ada perhatian. Nanti kita akan sampaikan, semoga dari Kementerian Pertanian juga segera turun ke wilayah Tapanuli Utara di sini. Dalam kunjungan ini, DPR RI berkomitmen untuk mengawal penanganan bencana secara holistik, mulai dari kebutuhan dasar hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Pemirsa, kasus perundungan yang terus berulang di berbagai satuan pendidikan mendorong Komisi 10 DPR RI memperkuat payung hukum pencegahan bullying melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh gitu. Agak menggigil. Ya? Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester. Bayar SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, dianjurkannya 1 tahun sekali. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa banyak tunggakan. Banyak
Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17 dalam draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru akan dicantumkan secara khusus dalam bab tersendiri terkait dengan pencegahan dan juga mitigasi bullying yang diharapkan bisa memberikan solusi ataupun maraknya kasus perundingan yang terjadi di sekolah. Nah, ini informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini terjadi proses bullying yang cukup mengkhawatirkan di masyarakat, yakni adanya siswa yang meninggal di SMP 19 Tangsel yang kemudian ini menjadi pertanda bahwa kasus bullying merupakan kasus yang perlu ditangani segera, baik dari sisi regulasi maupun implementasi yang harus diterapkan bagi sekolah pemirsa. Nah, lantas kemudian seperti apa catatan Komisi 10 terhadap hal ini? Kami membahasnya sudah bersama kami Bapak Furtasan Ali Yusuf selaku anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Pak, terkait dengan bullying yang terjadi, Pak, apa yang kemudian jadi catatan Bapak terhadap hal ini dan apa yang perlu dibenahi dari sisi regulasi misalnya supaya ke depan hal ini tidak terjadi lagi gitu? Ya, soal bully ini memang ini satu tindakan yang sudah meresahkan ya. Untuk semua, bukan hanya satu sekolah ya, untuk semua di sekolah. Oleh karenanya itu harus ada segera tindak lanjut dari semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Di antaranya mulai dari dinas, sekolah, orang tua, murid semuanya. Nah, dari sisi pemerintah, udah pasti ini adalah sudah dilakukan langkah-langkah ya. Di Komisi 10 kita dari semalam saja sudah membahas soal kekerasan dan lain-lain ini. Dan itu sudah dimasukkan rancangan dalam undang-undang Sisdiknas yang baru ya. Harapannya tentu adalah untuk menekan bahkan menghilangkan semua praktek-praktek bullying ini. Nah, bullying ini sesungguhnya adalah kegiatan dari anak oleh anak untuk anak sebetulnya, lebih banyak di situ ya. Nah, tapi kalau dengan guru dengan anak mungkin sudah kita bisa pantau semuanya. Nah, ini yang harus kita pantau betul adalah dari anak oleh anak dan untuk anak ini sendiri. Nah, oleh karenanya saya berharap ini adalah yang terakhir lah, ini yang terjadi, dan langkah konkretnya adalah bagaimana kita membuat regulasi secepatnya, paling tidak untuk preventif dulu dalam jangka pendek. Yang masing-masing sekolah bentuk satgas-satgasnya, semuanya diaktifkan satgasnya, dan satgas melibatkan seluruh stakeholder yang ada di situ, mulai guru, orang tua, siswa sendiri harus dilibatkan, OSIS harus dilibatkan, semua harus terlibat. Saya pikir ini yang harus dilakukan segera mungkin ya, karena ini sudah keadaan darurat menurut saya. Pak, ini kan apakah ada pertanda bahwa kita sangat mendesak untuk penguatan pendidikan karakter misalnya, karena sampai saat ini itu belum semua rata gitu. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, kalau saya lebih tegas ya soal pendidikan karakter ini, kalau pendidikan akhlak sekalian, ya kalau karakter kalau sih samar-samar sebetulnya. Kalau pendidikan akhlak itu lebih menjurus kepada bagaimana mengatur perilaku anak itu sendiri ya supaya lebih baik. Nah, pendidikan agama harus masuk tetap ya, pendidikan moral Pancasilanya juga harus masuk, dan semuanya harus masuk. Nah, ini adalah untuk membentuk karakter anak itu harus dilatih sesungguhnya. Nah, oleh karena itu pola-pola pendidikan yang pengembangan, leadership dan lain-lain itu harus terus digalakan. Karena anak ini mempunyai rasa tanggung jawab dan karakter itu akan tumbuh kalau dibiasakan gitu. Nah, ini penting ya untuk masing-masing sekolah. Intinya sekolah harus mempunyai program yang banyak, yang menyibukkan siswanya supaya siswa itu jangan berpikir yang lain-lain.
supaya berpikirnya ke arah yang positif dan pengembangan diri. Ini tujuannya adalah untuk pengembangan soft skill-nya anak-anak itu sendiri, kira-kira gitu. Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa dalam RUU Sisdiknas ini akan dimuat, Pak. Itu sampai mana Pak progresnya, Pak, terkait regulasi ini? Iya, per semalam kita sudah baca draftingnya, dan itu sudah kita atur dalam satu bab sendiri. Ya, saking kita pentingnya melihat bahwa kegiatan bullying dan lain ini adalah sudah meresahkan, maka ini adalah harus kita atur dalam satu bab sendiri dan akan dirigid, ya, sehingga ini adalah sudah masuk dalam di daftar desain masalah kita. Insya Allah saya akan perjuangkan, itu akan tetap masuk di situ. Jadi ini adalah bukan dalam subbab, tapi sudah dalam bab tersendiri dalam di rancangan undang-undang yang sedang kita susun ini. Baik Pak Furtasan, terima kasih Pak atas waktunya Pak telah berbincang dengan kami. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Furtasan Ali Yusuf dari Komisi 10 DPR yang tadi sampaikan bahwa diharapkan nanti melalui RUU Sisdiknas ini akan memuat satu bab khusus terkait dengan pencegahan bullying yang kemudian diharapkan regulasi ini bisa memperkuat dan mencegah, memitigasi terkait dengan hal ini yang diharapkan ke depan bisa semakin berkurang nantinya pemirsa. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. 20.000 yang akan diberangkatkan ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Nggak masalah. Nah itu yang saya maksud. Seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur mandatnya untuk medis dan konstruksi itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Pemirsa, kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadia Ramadan. Baik, terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi pembahasan di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Setjen DPR RI terima 243 peserta program pemagangan nasional 2025. Kita lihat informasi di layar kaca Anda di mana saat ini ada pembahasan terkait dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar resmi menerima 243 peserta program pemagangan nasional 2025 sebagai bagian dari komitmen parlemen untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami ekosistem kerja lembaga legislatif. Melalui program ini, Setjen DPR RI menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendukung kerja-kerja kedewanan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang membuka akses seluas-luasnya bagi generasi muda untuk mengenal proses legislasi,
pengawasan dan juga pelayanan publik secara langsung. DPR RI memandang pemagangan sebagai investasi strategis dalam membangun SDM unggul yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif. Dengan pendampingan dari tenaga profesional di lingkungan Setjen DPR RI, para peserta diharapkan dapat membawa pengalaman berharga ini kembali ke masyarakat serta menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Program ini juga merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan kerja, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia di berbagai sektor, mulai dari swasta, badan usaha milik negara, hingga pemerintahan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini yang membahas terkait dengan OJK perlu awasi ketat BPD dan BPR beresiko tinggi di Jawa Tengah. Kita lihat informasi di layar kaca di mana di sini banyak pembahasan dari media online yang membahas terkait dengan DPR RI menegaskan bahwa otoritas jasa keuangan perlu meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap bank pembangunan daerah dan perkreditan rakyat berisiko tinggi di Jawa Tengah. Penguatan pengawasan ini dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan stabilitas sektor keuangan daerah, terutama di tengah meningkatnya laporan mengenai kerentanan tata kelola, kualitas aset dan likuiditas pada sejumlah lembaga keuangan lokal. DPR menilai langkah cepat dan terukur dari OJK akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan daerah. OJK didorong melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan pendampingan intensif kepada BPD dan BPR yang masuk kategori beresiko tinggi, termasuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian berjalan sesuai standar. Dan selain itu, upaya mitigasi sejak dini perlu diiringi peningkatan transparansi dan pelaporan berkala kepada publik untuk memastikan tata kelola yang sehat dan juga akuntabel. Perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem keuangan daerah harus menjadi prioritas utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang membahas Setjen DPR RI terima 243 peserta program pemagangan nasional 2025 serta OJK perlu awasi ketat BPD dan BPR beresiko tinggi di Jawa Tengah. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan kami Anggun. Terima kasih rekan Dadi atas informasinya, dan pemirsa, tadilah update sorotan dari media online nasional pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.